Welcome to Novel Update. Keesokan paginya, di dalam kamar pasien rumah sakit Seloma, Harsa yang terluka parah telah melewati masa kritisnya. Kini, dia sedang tidur nyenyak di ranjang pasien. Sementara itu, Charlotte tampak duduk tenang di sampingnya. Hubungan mereka memang tidak harmonis biasanya. Tetapi, saat menghadapi situasi seperti ini, Charlotte jauh lebih khawatir daripada siapapun. Dia telah sibuk sepanjang malam, bahkan tidak pernah memejamkan mata. Saat itu, Luther berjalan masuk dengan membawa sarapan. Melihat gadis itu, dia pun berkata, "Charlotte, makanlah sedikit. Kondisi ayahmu sudah stabil dan dia akan segera sembuh. Kamu gak perlu khawatir." "Terima kasih, Paman," ucap Charlotte sambil memaksakan senyuman. Dia mencoba makan beberapa suap, tetapi akhirnya menyingkirkan makanan itu karena tidak nafsu makan. "Charlotte, kami sudah datang." Tiba-tiba sekelompok anak muda masuk ke dalam kamar pasien. Mereka adalah teman kelas Charlotte. Dengan tangan mereka tampak membawa karangan bunga, makanan bernutrisi, dan lain sebagainya. Yang paling mahal dan mencolok adalah ginseng yang dipegang oleh Hardy. "Charlotte, aku mendengar bahwa ayahmu sakit, jadi aku sengaja membeli ginseng liar untuknya. Ini benar-benar bernutrisi." Saat berkata demikian, Hardy tampak menyodorkan ginseng yang dibungkus dengan indah kepada Charlotte seraya tersenyum. "Terima kasih, tapi ini terlalu berharga. Kamu sebaiknya membawanya pulang," tolak Charlotte dengan lembut. Ginseng liar yang sudah berumur adalah barang berharga yang nilainya setara dengan emas. Hardy berpura-pura kesal, lalu menjelaskan, hadiah yang sudah diberikan gak boleh ditarik kembali. Selain itu, ini gak terlalu mahal. "Charlotte, ini adalah bentuk perhatian dari Kak Hardy. Jadi terimalah. Ayahmu sedang dirawat di rumah sakit dan memang memerlukan asupan gizi yang lebih baik," bujuk Tiana yang berada di samping. Lantaran sudah seperti ini, Charlotte juga merasa tidak enak untuk terus menolak. Pada akhirnya siapapun berkata, "Baiklah kalau begitu, terima kasih Kak Hardy." Kemudian Hardy bertanya sambil tersenyum, "Itu baru benar. Oh ya, Charlotte, aku mendengar bahwa ayahmu dirawat di rumah sakit karena dipukul oleh seseorang. Siapa yang berani melakukan itu?" Charlotte ragu-ragu untuk menjawab. Dia tidak ingin menyebarkan berita tentang ayahnya yang dipukul. "Charlotte, jangan takut, katakan saja apa adanya. Siapapun yang melakukan ini, aku akan memastikan bahwa kamu akan mendapat keadilan," jamin Hardy dengan penuh percaya diri. "Benar, Charlotte, dengan adanya Kak Hardy di sini, gak ada yang berani mengusikmu. Gak peduli apapun masalahnya, dia akan menyelesaikannya untukmu dengan mudah," timpal Tiana yang memberikan dukungan. "Charlotte, jangan merasa gak enak. Kita semua adalah teman sekelas. Tentu harus mengatasi semua kesulitan bersama." Beberapa teman sekelas Charlotte tampak berbicara dengan penuh semangat dan menunjukkan dukungan mereka. Kemudian Charlotte pun melihat ke arah Luther. Dia masih ragu apakah harus memberitahu mereka atau tidak. "Charlotte, untuk apa kamu melihatnya? Apakah dia yang melakukan ini?" tanya Tiana yang curiga. Charlotte segera menggeleng dan menjelaskan, "Bukan, tentu saja bukan." Mendengar itu, Tiana pun bertanya lebih lanjut, "Jadi, apa yang terjadi?" Tepat pada saat ini, Luther akhirnya berkata, "Semuanya aku sudah menangani masalah Paman Harsa. Jadi kalian gak perlu ikut campur." Memangnya aku harus menurutimu?" "Aku pikir kamu siapa?" tanya Hardy. Kemudian dia melanjutkan dengan ekspresi kesal, "Jangan kira dengan memiliki sedikit uang, kamu bisa meremehkan orang lain. Jujur saja, koneksi dan latar belakang jauh lebih penting daripada uang." "Benar sekali, di ibu kota provinsi ini yang paling penting masih koneksi. Punya uang saja nggak ada gunanya," timpal Tiana sambil mengerucutkan bibirnya. "Aku berkata seperti itu demi kebaikan kalian. Orang yang memukul Paman Harsa nggak sanggup diusik oleh kalian," jelas Luther dengan tenang. Mendengar perkataan Luther, Hardy tak kuasa mencibir dan berkata, "Hahaha, ini benar-benar lelucon. Apa kamu tahu siapa aku? Apa kamu tahu siapa ayahku? Beraninya mengatakan bahwa aku nggak sanggup mengusik orang itu. Sungguh arogan."
Tiana juga berkata dengan nada meremehkan, aku sarankan kamu sebaiknya jangan meremehkan orang. Latar belakang dan identitas Kak Hardi jauh berada di atas kamu. Sementara itu Hardi mendongok dan terus berkata dengan agresif, kenapa kamu diam saja? Ayo, beritahu kami, siapa yang menurutmu nggak sanggup kuusik? Sikapnya sangat sombong, seolah-olah dia adalah sosok yang sangat penting. Jaden dari keluarga Hutomo, ucap Luther dengan singkat. Jaden? Setelah mendengar nama itu, wajah Hardi seketika menjadi pucat besi bak tersambar petir. Orang lain juga terlihat terkejut dan ketakutan. Siapa Jaden? Dia adalah Raja Iblis yang terkenal di ibu kota provinsi. Jaden adalah seorang putra bangsawan yang berdiri di puncak kekuasaan. Pria itu selalu sombong dan kejam, tetapi tidak ada yang berani mengganggunya, karena dia memiliki latar belakang yang kuat. Bagi mereka, sosok seperti Jaden adalah seorang yang memegang kendali atas takdir mereka. Jangankan menyinggung, meski bertemu di jalan mereka bahkan tidak berani mendongok untuk melirik Jaden. Setelah tersadar kembali, Hardi pun berkata dengan suara yang mulai gemetar, Kamu gak bercanda kan? Orang yang memukul Paman Harsa adalah Jaden. Kenapa? Kamu sepertinya terlihat sangat ketakutan, tanya Luther yang tetap tenang. Setelah menenangkan diri sejenak, Hardi tetap bersikeras berkata, takut? Bagaimana mungkin? Sejak kecil aku nggak tahu apa itu takut. Bukannya hanya Jaden, jangan sampai dia bertemu denganku. Kalau nggak aku pastikan menamparnya bolak-balik. Jangan adanya begitu banyak gadis yang menyaksikan, Hardi tentu tidak bisa membiarkan dirinya terlihat lemah. Lagi pula dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk berbual. Itu sebabnya, lebih baik dia berlagak untuk sementara waktu. Benarkah? Kamu hebat sekali, ledak Luther yang merasa agak lucu. Meskipun sebenarnya ketakutan dan berkeringat dingin, Hardi terus bersikeras. Dia kembali menjelaskan dengan bangga sambil mengucapkan ibu jari ke arah dirinya sendiri. Aku nggak berbual. Orang seperti Jaden yang biasanya hidup bergelimang kekayaan, tetap saja harus tunduk ketika melihatku. Masih muda, tapi kamu punya kepercayaan diri yang besar. Saat itu tiba-tiba suara yang tegas terdengar di pintu masuk. Kemudian sekelompok anggota utama keluarga Hutomo masuk dengan gagah. Orang yang memimpin mereka adalah Clark. Di belakangnya dia diikuti oleh Kin, Joshua, dan beberapa orang lainnya dari keluarga Hutomo. Bahkan Jaden yang dihajar sampai cacat pun dibawa kemari. Siapa yang sedang berbicara? Tanya Hardi dengan nada kesal. Astaga, dia benar-benar shock. Namun bisa-bisanya ada yang mengganggu pada momen seperti ini. Apakah orang itu memiliki etika? Sebelum berbalik, Hardi masih bersikap sombong. Namun ketika dia berbalik dan melihat jelas sosok yang datang, dia langsung membeku. Hardi benar-benar tercengang, sebab dia menemukan bahwa orang-orang yang masuk ke kamar pasien adalah anggota utama keluarga Hutomo. Hardi tidak berani mengatakan bahwa dia mengenal semuanya, tetapi beberapa wajah yang familiar tampaknya pernah dilihat olehnya dalam sebuah pesta mewah. Hanya saja saat itu mereka adalah pusat perhatian, sementara mereka tampak biasa saja sekarang. Joshua melirik Hardi, lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu yang berbicara barusan kan? Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah Joshua dari keluarga Hutomo. Tadi aku mendengar kamu mengatakan ingin menampar Jaden bolak-balik. Aku sangat setuju. Sekarang dia berada di sini. Silakan ditampar. Jangan ragu-ragu." Usai berkata demikian, Joshua mengangkat satu tangannya dan memberi isyarat mempersilahkan. Hardi tertegun di tempat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tadi dia hanya sedang berlagak, tetapi siapa sangka bahwa dia akan bertemu dengan orang aslinya. Di hadapan sekelompok anggota keluarga Hutomo yang melihatnya dengan pandangan tajam, Hardi akhirnya tidak bisa lagi menahan tekanan. Kedua kakinya lemas, lalu dia sontak berlutut di lantai. Sosok Hardi gemetaran, lalu dia berbicara dengan keringat dan yang bercucuran. Ini salah paham. Semuanya hanya kesalahpahaman. Aku hanya bercanda barusan. Tolong kalian jangan mengambil hati.
Mendengar itu, Joshua pun bertanya sembari tersenyum. Jadi, apa kamu nggak jadi menamparnya? Hardy segera melambaikan tangan, lalu menjelaskan, enggak, aku nggak berani. Mulutku memang sering lepas kendali dan suka berbual. Tolong maafkan aku dan jangan perhitungan denganku. Usai berkata demikian, Hardy bahkan menampar dirinya sendiri beberapa kali sebagai tanda penyesalan. Saat ini, Tiana dan beberapa anak muda juga sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Mereka bahkan tidak mempunyai hak untuk mengagumi keluarga terkemuka seperti keluarga Hutomo. Semua anggota keluarga Hutomo mampu mengendalikan takdir mereka. Saat ini Joshua berkata dengan senyuman yang mulai memudar. Karena nggak berani menampar Jaden, menyingkirlah. Oke, ucapan Hardy segera mengangguk. Kemudian dia menyamping dengan teman-temannya di sudut ruangan dan tidak berani bersuara lagi. Untuk sesaat, jantung mereka benar-benar berdebar sangat kencang. Hingga saat ini, mereka masih tidak paham alasan para petinggi keluarga Hutomo bisa muncul di sini. Selain itu, siapa yang berani menghajar Jaden hingga sekarang seperti ini? Saat ini Joshua berbalik dan menangkupkan tangan ke arah Luther, seraya bertanya, "Luther, apa kabar?" "Joshua, ada apa kalian kemari hari ini?" tanya Luther dengan tenang. "Jadi begini," Joshua baru saja ingin menjelaskan, tetapi dia malah disela secara kasar oleh Kin. "Biarkan aku bicara dengannya. Bocah, kamu sudah melukai anakku. Seharusnya kamu dihukum mati, tapi keluarga Hutomo selalu murah hati. Jadi hari ini kami ingin memberimu kesempatan untuk hidup." Begitu kata-kata itu dilontarkan, Joshua bahkan tak kuasa mengernyit. Sementara itu, Clark tetap tenang, seakan-akan dia adalah penonton yang tidak terlibat dalam situasi ini. Sebaliknya, Hardy dan teman-temannya sangat terkejut oleh pernyataan tersebut. Mereka semua memandang Luther dengan tatapan sedang melihat monster. Bukankah ini berarti Jaden bisa menjadi cacat karena dihajar oleh Luther? Bukannya nyali Luther terlalu besar? Ketika mendengar kata-kata itu, Luther malah menggeleng, kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Kesempatan? Kalau boleh tahu, kesempatan apa yang kamu tawarkan?" "Pertama, obati luka putraku. Kedua, kami ingin meminta 1 kendi anggur obat itu. Selama kamu melakukan 2 hal ini, kami nggak akan perhitungan denganmu lagi," jelaskan dengan serius. Luther hanya berkata sambil tersenyum, "Kin, sepertinya kamu belum memahami situasinya dengan baik. Saat ini keputusan ada di tanganku. Akulah yang berhak berbicara. Kamu nggak bisa memutuskan apa-apa." Kin yang kesal pun mengernyit sambil bertanya, "Bocah, apa kamu ingin berhadapan dengan keluarga Hutomo? Kalau kamu ingin melanjutkan perseteruan ini, aku nggak keberatan. Tapi yang jelas, ajal putra dan ayahmu sudah dekat," ujar Luther dengan nada datar. "Apa kamu sedang mengancamku?" tanya Kin yang raut wajahnya sudah sangat muram. Sementara itu, Luther berkata tanpa ragu, "Memangnya kenapa kalau aku mengancammu? Kalau kalian datang untuk berkelahi, aku pasti akan meladeni. Tapi kalau kalian datang untuk meminta bantuan, seharusnya melakukannya dengan sopan. Aku akan mengatakannya sekali lagi, suruh Jaden bersujud dan meminta maaf kepada Paman Harsa. Dengan begitu, aku akan memberinya kesempatan untuk hidup. Kalau enggak, pergilah sejauh mungkin dari sini," timpa Luther. Pernyataan ini menciptakan gampar seluruh kamar pasien. Meminta anggota keluarga Hutomo untuk bersujud dan meminta maaf kepada seorang pelayan adalah penghinaan besar. Buset, apa dia nggak waras? Beraninya dia menyuruh Jaden untuk bersujud. Dia benar-benar bodoh, beraninya begitu sombong di depan keluarga Hutomo. Ini sama saja dengan mencari mati. Pernyataan berani Luther yang sangat tidak pantas ini memicu komentar di antara teman-teman Hardy. Bagi mereka, perilaku Luther tidak ada bedanya dengan mencari mati. "Bocah, kamu jangan keterlaluan," maki Kin yang tak bisa menahan amarahnya lagi. "Sudah selesai bicara? Kalau sudah, pergi saja. Jangan mengganggu kami di sini," usir Luther yang tidak sabaran seraya melambaikan tangannya. Jelas, dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Hutomo. "Kamu," Kin baru saja ingin meluapkan amarahnya, tetapi Clark malah mengangkat tangan untuk menghentikannya. Kemudian dia berkata, "Cukup, ini memang salahnya Jaden. Meminta maaf adalah hal yang wajar." Begitu mendengarnya, Kin sontak berseru serayu mengernyit, "Kak, kenapa?
Apakah kamu lupa dengan kata-kata ayah? Tanya Clark yang memandangnya dengan ekspresi kesal. Aku... Kin tampak menggigit bibirnya dan akhirnya memilih untuk tetap diam. Jaden, minta maaf kepada orang yang sudah kamu pukul. Dengan begitu, masalah ini akan beres. Pinta Clark sambil menganggukkan kepala untuk memberinya isyarat. Maafkan aku, ucap Jaden dengan susah payah dari atas tandu. Orang cerdas tahu kapan harus mengalah. Jaden perlu memulihkan luka di tubuhnya terlebih dahulu. Apa kamu sudah puas sekarang? Tanya Kin dengan ekspresi yang muram. Sementara itu Luther malah menggeleng seraya berkata, "Gak cukup, dia sama sekali gak tulus. Aku mau dia berlutut dan meminta maaf." Mendengar itu Kin sungguh murka hingga berseru, "Kamu benar-benar gak tahu diri. Keluarga Hutomo sudah cukup menghargai Luther dengan meminta maaf di depan umum. Akan tetapi pria itu malah meminta Jaden untuk berlutut. Dia benar-benar keterlaluan." "Cukup berlutut. Cepat berlutut," ucap Clark yang tiba-tiba meninggikan suaranya. Kin sontak membelakkan mata dan berkata, "Kak." Clark terlalu malas untuk berbasa-basi sehingga langsung memberi isyarat dan berkata, "Ayo, cepat bantu Jaden untuk berlutut." Tak lama kemudian, beberapa orang segera membantu Jaden untuk turun dari tandu, lalu membantunya berlutut di lantai. Lantaran gerakan tersebut menyentuh luka-lukanya, Jaden pun mengernyit kesakitan dengan ekspresi yang sangat menderita. Sementara itu, Kin yang tidak bisa melakukan apa-apa hanya bisa menatap kesal ke arah Luther, seolah-olah ingin mencabik-cabiknya. "Sobat Luther, sekarang kamu sudah puas kan?" tanya Clark dengan ekspresi tenang. Namun Luther malah menggeleng seraya menjawab, "Masih kurang." Clark berbalik bertanya, "Kurang apa?" Luther tidak memberikan jawaban langsung, melainkan memandang ke arah Claret dan berkata, "Claret, ini orang yang menghajar ayahmu sampai terluka parah. Sekarang dia berada di hadapanmu. Kalau kamu memiliki dendam dan kebencian, balas saja sekarang." Carlet tetap diam dan hanya menatap tajam ke arah Jaden dengan sorot mata yang penuh amarah. "Jangan tahan dirimu. Kalau ada yang membuatmu kesal, lampiaskan saja," hibur Luther. Kemudian Carlet perlahan mengampalkan kedua tinjunya erat-erat dan mulai mengumpulkan kekuatan dalam dirinya. Namun setelah beberapa saat, gadis itu malah perlahan melepaskan genggamannya. Melihat adegan ini, Kin tak kuasa berkata sambil tersenyum bangga. Untung kamu masih sadar diri. Anggota keluarga Hutomo bukanlah orang sembarangan yang bisa dipukul oleh siapapun. Kalau kamu berani menyentuh putraku, bahkan seujung rambut pun konsekuensinya." Sebelum Kin menyelesaikan ucapannya, suara tamparan yang nyaring sudah terdengar. Telapak tangan Carlet sudah memukul wajah Jaden dengan keras. Tamparan ini hampir menggunakan seluruh tenaga yang dimilikinya. Itu membuat Jaden linglung di tempat dan akhirnya jatuh ke lantai secara menyedihkan. Kin, Joshua, Hardy, dan Tiana sama-sama tercengang. Semua orang di kamar itu terperangah. Mereka sulit mempercayai adegan yang baru saja terjadi. Tidak ada yang menyangka bahwa Carlet akan berani bertindak. Apalagi hal yang lebih mengejutkan adalah Carlet menampar Jaden dengan keras di depan semua orang. Apakah gadis ini tidak menginginkan nyawanya lagi? Beraninya kamu menampar anakku," seru Kin dengan mata terbelalak. Dia jelas tampak sulit mempercayai hal ini. Seorang gadis rendahan seperti Carlet beraninya menampar Jaden di depan umum. Dia benar-benar tidak tahu diri. "Dia bisa memukul ayahku, jadi kenapa aku nggak bisa memukulnya?" jawab Carlet dengan ekspresi dingin. Kemudian dia lagi-lagi menendang Jaden dengan keras hingga membuatnya terhempas beberapa meter. Tindakan ini membuat Kin sangat marah. Dengan mata yang memerah, dia berseru, Kamu kurang ajar." Seiring memuncakkan amarah Kin, beberapa master dari keluarga Hutomo tampak bergegas maju. Kemudian Luther berkata dengan nada dingin, "Kenapa? Begini saja kalian sudah nggak sanggup. Ketika Jaden melakukan kekerasan, itu jauh lebih mengerikan daripada ini. Sekarang Carlet hanya melampiaskan sedikit amarahnya saja." Clark menoleh dan melototi para bawahannya, lalu memerintahkan mundur semuanya. Hal itu membuat mereka ketakutan dan tidak berani bergerak. "Carlet, lanjutkan saja, jangan khawatir tentang apapun," ucap Luther dengan tenang. Carlet pun menjawab dengan lugas, "Oke."
Kemudian dia terus menghantam dan menendang Jaden yang sudah cacat. Melihat ayahnya yang menderita, Charlotte sudah lama menyimpan dendam di dalam hatinya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk membalas. Tentu saja dia tidak akan menahan diri. Mengenai menyinggung orang lain atau tidak, itu sama sekali tidak ada dalam pertimbangan Charlotte. Lagi pula karena sudah bertindak sejauh ini, dia tidak akan memedulikan apapun lagi. Apakah Charlotte sudah gila? Beraninya dia memukuli anggota keluarga Hutomo. Gawat, gawat. Kalau keluarga Hutomo membalas dendam nanti, riwayat Charlotte mungkin akan tamat. Dia sangat ceroboh. Melihat Charlotte yang melepaskan amarahnya dengan tak terkendali, Hardy dan yang lainnya merasa sangat takut. Keluarga Hutomo adalah keluarga terkemuka yang tidak bisa disinggung oleh orang biasa. Tindakan Charlotte jelas-jelas sedang mencari masalah. Melihat anaknya yang disiksa seperti itu, raut wajah Ken sangat suram hingga terlihat menakutkan. Jika bukan karena perintah ayahnya, bagaimana mungkin dia bisa menahan diri begitu lama? Saat ini suasana di kamar pasien menjadi sangat aneh. Semua orang diam-diam menyaksikan Charlotte yang memukuli Jaden. Pukulan ini membuat Jaden yang awalnya sudah terluka menjadi makin menderita sekarang. Ketika Jaden melihat sekarat, Charlotte pun akhirnya menghentikan pukulannya. Sudah puas? Tanya Luther secara acuh tak acuh. Sudah, jawab Charlotte sambil terengah-engah. Demi membalas dendam, dia telah menggunakan seluruh tenaga dalam yang dikumpulkan dalam tubuhnya barusan. Bagus sekali, ucap Luther. Kemudian dia menatap ke arah anggota keluarga Hutomo seraya berkata, masalah ini sudah seimbang sekarang. Tentunya kalau kalian ingin membalas dendam, silahkan menyerangku. Sobat Luther, kamu pasti bercanda. Keluarga Hutomo selalu menjunjung tinggi moralitas. Karena Jaden yang bersalah, dia harus membayar harganya. Kami hanya berharap bahwa kamu bersedia memaafkannya. Jelas Clark seraya tersenyum. Luther tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, dia hanya menghantam perut Jaden dengan satu pukulan. Seiring terdengarnya jeritan pedih, sebuah jarum perak yang berlumuran darah tiba-tiba terlepas dari punggung Jaden dan menancap keras di dinding. Clark segera menangkap tangan lalu berkata, terima kasih banyak Sobat Luther. Luther menjawab dengan tenang, enggak perlu sungkan. Paman Harsa masih perlu istirahat, tolong pergi dari sini. Clark berkata, baiklah, kami enggak akan mengganggu lagi. Setelah berbasa-basi sejenak, Clark dan rombongannya pun segera pergi. Sejak awal sama sekali tidak ada keluhan ataupun ketidakpuasan dari pria itu. Melihat kepergian anggota keluarga Hutomo, Hardy dan yang lainnya pun saling menatap dengan ekspresi heran. Awalnya mereka mengira bahwa keluarga Hutomo datang untuk membalas dendam. Itu sebabnya ketika mendengar Luther yang berkata kasar, mereka mengira bahwa riwayat Luther sudah tamat. Akan tetapi apa hasilnya? Namun dengan membawa banyak orang, keluarga Hutomo bukan hanya tidak bertindak kejam, mereka malah justru mencoba untuk mengkompromi. Bahkan tidak ada yang berani berkomentar ketika Jaden dihajar oleh Charlotte. Thanks for watching.